Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan kasus-kasus dari luar negeri, silakan merapat ke channel Adel Stories. Di sana aku membahas kasus-kasus kriminal berdasarkan kisah nyata yang terjadi di luar Indonesia, tentunya nggak kalah seru dan menarik untuk dibahas. Yuk kunjungi channel Adel Stories dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tiar Aprilia Anindita berusia 24 tahun, merupakan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tiar dikenal sebagai wanita yang cantik, mandiri, ceria, dan aktif di media sosial. Dalam akun Instagram pribadinya yaitu tiar_apr, ia memiliki ratusan pengikut dan banyak memposting tentang aktivitas liburannya. Dalam postingan terakhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, terlihat ia berada di sebuah kafe di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Selain itu, dalam salah satu sorotan terbarunya, ia mengunggah video seorang pria yang sedang ditato di bagian pundak dengan tulisan namanya serta angka yang kemungkinan merupakan tahun kelahirannya. Dari postingan-postingan di akun Instagram pribadinya, tampak Tiar ini suka traveling, mengunjungi tempat-tempat yang indah dan estetik, karena memang Tiar kerap membagikan unggahan yang berisi tentang aktivitas berliburnya. Tiar dikenal pekerja keras dan menyayangi keluarganya. Ia berusaha membahagiakan keluarganya dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Namun diketahui bahwa Tiar memiliki masa lalu yang kelam, di mana Tiar merupakan seorang janda yang memiliki satu orang anak. Tetapi sayangnya anak dari Tiar telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit tumor. Jadi memang informasi yang beredar tentang anak dari Tiar adalah keliru guys. Hanya sedikit meluruskan bahwa informasi yang kami dapatkan dari keluarga Tiar menyebutkan pada saat kasus ini terjadi, Tiar tidak memiliki anak karena buah hatinya itu telah tiada sejak tahun 2020. Dan sejak kepergian sang buah hati, Tiar tidak memiliki anak lagi. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berpisah dengan ayah dari almarhum anaknya, Tiar pun mencoba move on dan memperbaiki kehidupannya. Ia kemudian merantau ke Sidoarjo, Jawa Timur dan bekerja sebagai pemandu lagu karaoke atau biasa disebut dengan LC di sebuah tempat karaoke di Sidoarjo. Dan selama bekerja di sana, Tiar tinggal di sebuah kos-kosan yang terletak di Banjarpo, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, tepatnya kamar lantai 3 nomor 113. Tiar menjalani pekerjaannya dengan baik dan semangat. Dia bekerja keras demi keberlangsungan hidupnya dan membantu keluarga. Namun di tengah-tengah kesibukannya, Tiar pun mulai mencoba membuka hatinya kembali. Terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu, Tiar mencoba move on dan berharap pasangan barunya nanti akan lebih baik dari sebelumnya. Dan di tengah proses membuka hatinya kembali, Tiar pun bertemu dengan seorang pria bernama Erwan Nurmansyah berusia 31 tahun, tinggal di Kuandengan Timur, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Erwan ini bekerja sebagai pegawai di salah satu bank di Sidoarjo. Dikatakan bahwa Erwan telah memiliki seorang anak dari pasangan sebelumnya. Jadi memang baik Tiar maupun Erwan pernah memiliki masa lalu dengan pasangan sebelumnya dan keduanya pun memiliki anak. Hanya saja bedanya saat kasus ini terjadi, anak dari Tiar telah tiada, sedangkan anak dari Erwan alhamdulillah masih hidup dan baik-baik aja. Inilah fakta sebenarnya yang kami dapatkan dari keluarga korban. Sehingga sekali lagi informasi yang beredar tentang anak dari keduanya adalah keliru. Nah, tidak dijelaskan di mana dan bagaimana Tiar dan Erwan bertemu, namun yang jelas dikatakan bahwa keduanya sudah kenal sejak bulan Januari tahun 2023. Dan selang setahun kemudian, tepatnya pada Januari tahun 2024, Tiar dan Erwan resmi menjalin hubungan asmara atau berpacaran. Lalu setelah beberapa bulan berpacaran, keduanya pun memutuskan untuk tinggal bersama atau istilahnya kumpul kebo di kosan Tiar yang terletak di Banjarpo, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, tepatnya kamar lantai 3 nomor 113. Dikatakan bahwa tempat kos tersebut cukup mewah dan nyaman. Dari luar tampak hubungan keduanya normal-normal aja.
Erwan yang bekerja di salah satu bank, dan Tiar yang bekerja di salah satu tempat karaoke bekerja sama dalam keberlangsungan hidup memenuhi setiap kebutuhan masing-masing maupun membayar sewa kamar kos. Dan karena keduanya memiliki masa lalu yang kelam, tentu mereka berharap hubungan mereka akan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi nyatanya hubungan asmara Tiar dan Erwan malah akan berakhir dengan tragedi tragis yang akan meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga Tiar. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, semuanya bermula ketika pada bulan Agustus tahun 2024, Erwan sedang mengalami tekanan ekonomi. Apalagi statusnya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi buah hatinya. Dan saat itu sang buah hati yang sedang memerlukan biaya lebih membuat Erwan bingung harus mencari uang kemana, sedangkan keadaannya terdesak dan mungkin ia belum gajian. Di tengah kebingungan mencari uang tambahan untuk menafkahi buah hatinya, Erwan akhirnya meminta tolong pada sang pacar yakni Tiar untuk membantunya. Tiar pun yang mungkin sedang banyak pengeluaran juga belum punya uang untuk membantu Erwan. Sehingga dalam keadaan terdesak, Erwan membujuk Tiar untuk menjual HP milik Tiar yang nantinya uang dari hasil penjualan HP Tiar itu akan Erwan gunakan untuk menafkahi putrinya sendiri. Mendengar permintaan sang kekasih itu tentu membuat Tiar menjadi berat hati. Status mereka masih berpacaran, namun bisa-bisanya Erwan ingin memanfaatkannya untuk menafkahi putrinya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Erwan sendiri gitu loh. Apalagi Tiar juga butuh HP tersebut untuk berkomunikasi dengan keluarganya maupun digunakan dalam pekerjaannya. Tetapi Erwan terus membujuk Tiar untuk menjual HP milik Tiar itu. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, Erwan dan Tiar pulang ke kos usai melakukan kegiatan di luar. Setibanya di kos, mereka meminta kunci kamar kepada sang penjaga kos yang bernama Wahyu. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan saat itu Erwan kembali bertanya pada Tiar tentang HP milik Tiar yang rencananya akan dijual untuk memberi jatah anak Erwan. Namun perbincangan tersebut tidak ditanggapi oleh Tiar. Alhasil Erwan kembali mengatakan, "Yo opo iki, HP-nya didol wae tak, gawe ngekeki jatah anak. Gimana, HP-nya dijual apa tidak untuk memberi jatah anak?" Dan dengan rasa kesal Tiar menjawab, "Dol en kono, jual sana," sambil melempar HP ke arah wajah Erwan. Mendapatkan perlakuan tersebut sontak membuat Erwan langsung naik pitam. Dengan amarah ia langsung meninju mata kanan, mulut serta hidung Tiar hingga korban berteriak kesakitan. Akibatnya Tiar pun mengalami pendarahan di bagian hidung. Kemudian seakan masih belum puas, Erwan kemudian memiting leher Tiar menggunakan tangan kanan, sementara kaki kanannya merangkul badan korban hingga korban lemas. Lalu Erwan pun mulai panik karena korban mendengung. Lalu ia memegang nadi di tangan korban dan saat itulah dia sadar nadi sang kekasih sudah tidak berdenyut. Dalam kepanikan Erwan mengambil bantal dan menutup ke wajah korban supaya korban tidak mendengung. Namun tetap saja korban mendengung dengan kencang. So untuk menyelesaikan aksinya, Erwan mengambil sembong atau kain bali dan dililitkan ke leher korban. Setelah korban sudah tidak bernyawa, Erwan sempat merokok di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya ia mengunci kamar dari luar dan melarikan diri menuju ke rumah keluarganya di Kabupaten Jombang. Setibanya di rumah keluarga, Erwan yang tak mampu menutupi apa yang baru saja dia lakukan terhadap Tiar sang kekasih, akhirnya memilih menceritakan perbuatannya tersebut kepada keluarganya. Mendengar itu tentu keluarganya sangat syok. Mereka tak menyangka Erwan akan melakukan hal nekat tersebut. Keluarganya pun memerintahkan Erwan untuk menyerahkan diri ke polisi. Erwan pun mendengar perintah keluarganya, di mana masih di hari yang sama setelah dia menghabisi sang kekasih, Erwan menyerahkan diri ke Polresta Sidoarjo. Dia menceritakan awal mula kejadian sampai ia tega menghabisi sang kekasih. Dalam pengakuannya, Erwan mengklaim bahwa penghilangan nyawa yang ia lakukan dilatar belakangi cekcok masalah keuangan. So, dengan pengakuan Erwan tersebut, tim kepolisian pun bergerak cepat menuju ke kamar kos Erwan dan Tiar untuk membuktikan pengakuannya. Setibanya di tempat kos yang menjadi TKP,
Pihak kepolisian meminta kunci cadangan kepada penjaga kos tersebut dan bersama-sama mereka membuka kamar yang berada di lantai 3 nomor 113. Dan benar saja setelah kamar dibuka, mereka menemukan jasad Tiar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan visum maupun otopsi. Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengatakan bahwa korban ditemukan meninggal di kamar kos akibat dihabisi dan pelakunya tak lain adalah pacarnya sendiri. Korban kehilangan nyawa karena kekerasan di bagian kepala dan leher yang diduga dicekik oleh pelaku menggunakan kain sembong. Selain itu, bekas penganiayaan terhadap korban ditemukan dalam identifikasi yang dilakukan tim Inafis Polresta Sidoarjo. Di sisi lain, sang penjaga kos yakni Wahyu mengaku awalnya tidak mengetahui jika telah terjadi penghilangan nyawa di kos tersebut. Wahyu sendiri mengaku mendengar petugas polisi yang sedang melakukan evakuasi jenazah korban ke rumah sakit bahwa terduga pelaku penghilangan nyawa itu adalah pacarnya sendiri. Saya cuma dengar dari petugas. Setelah dihubungi polisi itu, kemudian saya mengecek kamar nomor 113 yang terkunci dari luar. Kemudian setelah saya mendapatkan kunci cadangan, kamar berhasil dibuka, ujar Wahyu. Setelah itu Wahyu menjelaskan pada hari Minggu itu sekitar pukul 5 sore, sebelumnya Erwan dan Tiar sempat berkomunikasi dengan dirinya untuk meminjam kunci serep. Selain itu Wahyu mengatakan bahwa korban baru saja ngekos sekitar 4 bulan di lantai 3. Sementara itu, berdasarkan hasil otopsi tim forensik, telah ditemukan sejumlah bekas kekerasan benda tumpul di kepala, wajah, dan leher korban. Dugaan kuat penyebab kematian korban karena luka yang ada di bagian kepala. Dalam penyelidikan, polisi telah mengamankan beberapa barang bukti berupa pakaian korban, 1 kain sembong atau kain Bali, serta 2 buah HP. Erwan Nurmansyah pun diringkus unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pria 31 tahun tersebut terbukti menghabisi nyawa korban lantaran emosi usai terlibat cekcok dengan korban di dalam kamar kos. Sementara itu, penemuan jasad Tiar Aprilia Anindita telah menggegerkan warga sekitar dan menimbulkan duka mendalam bagi teman-teman, keluarga, serta pengikutnya di media sosial. Akun Instagramnya pun ramai dengan komentar-komentar teman-temannya maupun warganet yang mengucapkan bela sungkawa pada postingan terakhirnya, menunjukkan rasa kehilangan yang mendalam. Terlebih untuk keluarga Tiar yang ada di Lombok, mereka sangat terpukul dengan tragedi yang menimpa wanita cantik tersebut. Tiar yang dikenal ceria, pekerja keras, dan selalu berusaha membahagiakan keluarganya harus berakhir di tangan pelaku keji yang padahal merupakan pacarnya sendiri yang mungkin sangat ia percayai. Kini wanita cantik tersebut hanya bisa dikenang lewat akun media sosial pribadinya. Tak akan terlihat lagi si wanita cantik dan ceria itu mengunggah momen-momen dirinya ketika liburan atau berkunjung ke tempat-tempat yang indah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dosa-dosa almarhumah diampuni dan diterima segala amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Dan meluruskan berita yang simpang siur dan keliru yang beredar di media, sekali lagi di mana informasi penting ini berasal dari keluarga Tiar bahwa saat kasus ini terjadi, Tiar tidak memiliki anak karena buah hatinya telah berpulang pada tahun 2020 lalu karena sakit tumor. Dan HP yang dilempar oleh korban adalah HP milik korban sendiri, bukan milik pelaku. Jadi malam itu pelaku ingin menjual HP milik korban untuk menafkahi putrinya sendiri. Pihak keluarga mengaku bahwa mereka tidak pernah menghubungi Tiar meminta uang untuk anak Tiar karena memang Tiar tidak memiliki anak. Bahkan sejak hari Jumat atau 2 hari sebelum kejadian, pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa menghubungi Tiar. Pihak keluarga pun meminta untuk tidak menyudutkan almarhumah karena cerita sebenarnya tidak seperti yang beredar di beberapa media. So, akhirnya atas perbuatannya pelaku Erwan terancam dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.